Iya, namanya CoronaVac. CoronaVac. Dari PT Sinovac. Jadi di tahap pertama itu fokus kepada nakes dulu. Dan ini masih gratis atau bayar? Vaksin yang jadi, ada yang setengah jadi. Jadi orang yang sudah divaksin itu belum tentu tidak terpapar COVID lagi. Pedagang pasar itu masuk juga, toko agama, guru-guru. Oke. Ini tahap kedua ya? Tahap kedua. Saya mau divaksin dong, gimana? Kita akan mendahulukan orang yang mau dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kebal. Oh, tak kebal. Iya. Oke, itu. Oke. Cek 1212. Oke, hari ini yang kabar yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Saya bersama, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Arman. Saya tidak tahu jabatan pasti tak di secara kedinasan Dok. Iya, saat ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Berarti tidak salah kita akan bicara COVID-19 hari ini. Ya Dok. Oke Dok, saya jujur sekali ini Dok. Bukan karena ada kita, memang sebelumnya saya bicara begitu, saya tidak mau divaksin. Dasarnya adalah ya saya belum yakin sih. Karena saya belum paham mungkin. Sebenarnya vaksin ini, yang saya tahunya vaksin adalah virus yang disuntikkan dalam tubuh. Betul itu Dok? Betul. Oke, saya butuh penjelasan agak lebih luas ini Dok tentang vaksin, fungsinya, dan sebenarnya memang ini vaksin apakah memang kita butuh atau gimana? Oke. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah produk biologi. Jadi produk biologis yang sengaja diciptakan untuk bagaimana memancing tubuh kita menghasilkan zat kekebalan tubuh. Jadi intinya kita memasukkan virus yang sudah mati ataupun bahan dari virus itu untuk dikenali oleh tubuh kita. Jadi pada waktu tubuh kita mengenali virus ini atau salah satu bagian virus, saya bagus ya kayaknya Dok, karena kita jarak jauh supaya orang paham juga ini siapa Dokter Arman. Mungkin tidak tahu orangnya yang mana. Supaya agak lebih jelas mungkin juga ke mic suara tak Dok. Baik. Iya. Oke Dok, makasih banyak Dok. Ya. Jadi saya lanjut. Jadi vaksin itu sebenarnya produk biologis yang merupakan ada vaksin yang berasal dari virus yang mati. Kemudian ada bagian-bagian dari virus, misalkan materi genetiknya yang disuntikkan ke dalam tubuh. Tujuannya adalah bagaimana supaya tubuh kita mengenali seperti apa ini virus corona. Jadi mengenali supaya tubuh kita membentuk zat kekebalan di dalam tubuh sehingga pada waktu betul-betul ini virus corona yang sebenar-benarnya yang masuk di tubuh kita, tubuh langsung bereaksi, oh ini virus corona. Jadi langsung terbentuk pertahanan tubuh. Jadi ada istilah itu, tak kenal maka tak sayang. Tak kebal. Oh, tak kebal. Oke. Tak kenal maka tak kebal. Iya, seperti itu. Oke. Itu sebenarnya yang mengapa orang sangat takut ya tanda kutip karena belum mengenal ini. Karena pada dasarnya seperti sesuatu yang untuk penanda sebenarnya. Jadi misalkan ada tentara, ada musuh misalkan masuk ke dalam sarang kita misalkan, dan dia tidak dikenal dengan baik, itu akan berakibat fatal untuk tubuh kita misalkan. Tapi kalau misalkan sudah kenal, ini berpotensi merusak. Kita rapatkan barisan pertahanan tubuh bagus sehingga bisa melawan dengan cepat. Oke, ini yang vaksin yang datang vaksin Sinovac ya kalau tidak salah. Iya, namanya CoronaVac. CoronaVac dari PT Sinovac. Berarti vaksin itu sendiri sebenarnya ada unsur COVID-nya di situ ya, Mas? Iya, jadi dia virus yang dimatikan. Virus yang dimatikan. Dimatikan, khusus yang datang ini. Yang datang ini. Iya. Oh gitu. Oke, itu vaksin. Ini dari pandangan medisnya memang sangat dibutuhkan. Betul sekali. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, wabah yang mendunia, seluruh dunia ini kena, dan vaksin Sinovac ini yang masuk ke Indonesia. Betul. Oke. Terus Dok, Bantaeng kan sudah punya jatah vaksin ini Dok sekarang. Iya. Sementara disosialisasikan, yang kita butuh informasinya ke masyarakat, seluruh masyarakat ini, Bantaeng sebenarnya punya jatah vaksin. Berapa tahapan ini masuk Dok? Pertama. Untuk di vaksin yang gelombang pertama. Ada berapa tahapan vaksin? Ada 4. 4 tahapan? Iya, ada 4 Berarti 4 tahapan ini untuk satu orang saja?
di 4 kali masuk ini? Oh bukan. Jadi di tahap pertama itu fokus kepada nakes dulu. Jadi tenaga kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan dan penunjangnya. Jadi masuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan. Yang saya dengar 3 kali vaksinnya per orang. 2 kali aja. 2 kali? Iya. Oh 2 kali. Berarti di tahap pertama ini, kenapa? Di tahap pertama ini memang sudah lengkap untuk orangnya ini, tidak menunggu lagi untuk tahapan kedua begitu? Betul. Oke. Jadi tahap pertama itu berisi vaksin, ya jadi setiap orang sudah dikasih jatah 2 dosis. Oh langsung 2 dosis? Langsung 2 dosis. Oke, ini tahap pertama berapa dok yang datang? Tahap pertama ini kan 1378 yang terdaftar di awal. 1348. Tapi di perkembangannya data termutakhir terus, diupdate terus hingga menembus kemarin 1400-an lah, seperti itu. Oke, 1400-an. Kemudian alhamdulillah kemarin di tahap awal datang vaksin itu 2840. 2840 dan ya. Itu sudah terpakai semua sekarang? Belum terpakai semua. Yang tervaksin nakes dan semua yang di pelayanan publik berapa orang sekarang yang sudah? Saat ini kita masih fokus di nakes, ya, tenaga kesehatan dan penunjangnya. Untuk pelayanan publik ini kita masih dalam proses pendataan. Oke, Nus bisa ditampilkan dulu Nus, anunya. Ada berita online-nya yang menjadi referensi awal kami. Yang sebelah, iya, sebelah. Yang paling sana, yang vaksin COVID ya itu. Coba diklik. Oh ini nih, kasih ke atas gini, ini nih, Cecep kasih ke atas. Ah ini. Vaksin COVID-19 di Banteng, ratusan orang telah terregister. Ya. Yang terregister ini hanya nakes saja dulu dok, di tahap pertama ya? Untuk di tahap pertama yang khusus di pencanangan, itu kita ada undang yang namanya penerima vaksin PPIP. Oh ada klasternya juga ya? Ada PPIP, PIP. Jadi khusus pencanangan saja. Jadi khusus pencanangan, menurut petunjuk itu dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki pengaruh yang besar, sehingga masyarakat tidak ragu lagi. Oh betul-betul ini vaksin memang untuk kebaikan kita. Gratis semua. Oke, tapi vaksin selanjutnya masih gratis dok ya? Insya Allah masih gratis. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Oke, kasih turun, coba diturunkan, turun lagi, turun. Ini kita yang ngomong memang JC sudah pas ini. Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Banteng Dr. Arman menjelaskan bahwa sejauh ini ada 12 orang yang tidak divaksin. Betul sekali. Apa masalahnya dok? Ini terregister tapi tidak divaksin. Ya. Jadi sebagaimana juknis yang telah kita pegang bahwa sebelum dilakukan vaksinasi itu seseorang itu kita register dulu. Oke, diregister. Di meja satu. Tahapannya ini ya, tahapannya. Oke. Jadi ada 4 meja. 4 meja. Supaya enggak pusing ya. Oke. Meja pertama itu kita pastikan dulu bahwa si calon penerima vaksin ini telah terregister. Oke, terregister. Terregister artinya dia telah memiliki namanya etiket. Elektronik tiket. Oke. Itu kita masukkan nick-nya, nomor induk kependudukannya, dan muncul nomornya. Itu berarti sudah diregister. Diregister. Ya. Oh berarti pada saat diregister nunggu antrian saya dulu. Betul. Oke. Belum bisa lompat langsung ke meja sebelah. Setelah kita register, dia datang, dinyatakan datang, itu bergeser ke meja 2. Meja 2 ini yang sangat krusial dan penting. Karena di sinilah adalah meja screening. Oh di screening dulu. Jadi tidak serta-merta semua orang yang sudah terregister itu mendapatkan vaksin, belum tentu. Karena kita harus screening dulu. Screening ini adalah ada 16 pertanyaan yang harus dilalui oleh calon penerima vaksin. Oke, dari 16 besar ini item yang paling pentingnya saja dok, kira-kira apa-apa saja? Jadi yang paling penting adalah poin pertama itu adalah apakah Anda pernah terkonfirmasi COVID-19? Apakah itu yang paling pertama. Pernah terpapar ya? Oke. Inilah pertanyaan yang sebagian besar menyebabkan 12 orang tadi tidak bisa melanjutkan. Ini hasil rapid atau apa saja? Bukan, ini adalah RT-PCR yang terregister. Oh, oke. Ya, yang pernah diperiksa swab hidung dengan diperiksa di Makassar dan dia sudah memiliki kode registrasi COVID.
Oke, Nah, itu yang paling pertama. itu yang Kalau pertama. dia sudah pernah berarti Tidak dilanjutkan. Tidak Berarti dia dilanjutkan. tidak diberikan lagi. oke, dia tidak melangkah ke meja ketiga. Betul Oke, sekali. meja ketiga fungsinya? Meja Belum ya? Yang belum. oke. Lanjut dulu Dok, yang tadi. Iya, saya lanjut di meja kedua. Di situ juga di screening adalah penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit. Penyakit komorbid. Misalkan hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit Oke. ginjal, penyakit autoimun, kelainan fungsi kekebalan tubuh, Itu kelainan darah, karena kanker. resisten dengan vaksinnya atau gimana Dok? Sampai itu nggak Karena boleh. sejak itu ditetapkan untuk ditunda ataukah tidak diberikan, sampai saat ini waktu itu ya, itu belum ada populasi sampel yang memiliki komorbid seperti itu. Jadi belum ada bukti penelitian ilmiahnya bahwa ada orang dengan hipertensi bisa divaksin COVID, maksudnya aman dari vaksin Maksud COVID. saya kan sudah pernah uji klinis Dok ini vaksinnya. Jadi yang diuji klinis itu ada beberapa kelompok. Jadi yang kemarin yang diuji klinis tidak memiliki riwayat penyakit yang disebutkan ini. Pada saat diuji klinis mereka bukan orang yang Betul. punya riwayat Mereka orang penyakit itu. sehat. Oke. Tidak dengan penyakit. Sehingga populasi sampel yang misalkan kita mau cobakan yang memiliki penyakit hipertensi misalkan atau ke penyakit ginjal itu belum dinyatakan aman waktu itu. Namun tidak menutup kemungkinan di beberapa hari ke depan ada penelitian lagi, bisa jadi bisa divaksin kalau misalkan terbukti aman. Oke, karena kan saya dengar lagi yang umur usia lanjut ini sudah bisa sekarang ya? Ya, betul sekali. Berarti ada pertanyaannya di situ atau tidak ada? Apanya? Apa ada kriteria yang kalau berumur lanjut dia sudah tidak bisa divaksin? Yang sebelumnya ya, sebelum ada itu. Jadi di kriteria awal memang itu sudah kriteria utama. Jadi yang kita vaksin pada awal tanggal 2 Februari di Bantaeng atau 13 Januari di Indonesia itu memang yang berusia 18 sampai 59 tahun. 59 Jadi memang gugur memang ya, betul. Oke. Yang di atas 59 tahun. Namun sekarang untuk meningkatkan yang namanya kekebalan imunitas, itu harus ditingkatkan cakupan. Alhamdulillah ini per hari ini tadi saya lihat sudah ada penyampaian dari Kementerian Kesehatan bahwa usia 60 tahun itu sudah bisa. Usia 60 tahun sudah bisa? Sudah bisa divaksin. Itu ada ketentuannya. Itu nanti kami akan share ke teman-teman sekalian setelah kita pelajari petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Oke, itu yang berarti yang pertama sudah pernah terpapar atau tidak. Yang kedua riwayat penyakitnya ada kriteria. Yang ketiga tadi itu ada penyakit-penyakit dan saat ini dia lagi mungkin sedang hamil menyusui. Kemudian mungkin pada saat kita screening itu sedang sakit influenza, pilek dan ispa lainnya, itu kita tunda dulu. Artinya dia harus dalam kondisi sehat dong baru divaksin. Betul. Karena kita tidak mau mereka tambah istilahnya akan diperparah dengan penyakit itu yang sedang dialami. Oke Dok. Ini tadi informasi terbaru juga dari Kementerian Kesehatan. Ini di awal-awal kita penyintas, artinya orang yang pernah terpapar COVID-19 ini tidak divaksin, ini sudah agak longgar. Jadi insya Allah kita akan data kembali pasien-pasien kemarin atau yang sudah terregister kemarin yang sudah pernah terpapar COVID-19 itu bisa divaksin dengan catatan dia sudah 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan dari riwayatnya sejak dia kena. Betul. Jadi itu bisa memungkinkan untuk divaksin kembali. Oke. Itu beberapa kriterianya, tapi kan nanti akan kita ulas jauh tentang beberapa pertanyaan itu. Meja ketiga apa Dok? Meja ketiga adalah vaksinnya. Jadi tempat penyuntikannya. Oh, di vaksinnya di situ. Ya. Jadi kita meja ketiga namanya meja vaksinasi. Nah, disitulah tempat diberikan vaksin. Betul. Oh, di situ kalau dia sudah lolos meja 1, 2, di 3 ini langsung action Betul sekali. Kalau meja keempat apa gunanya? Meja keempat itu adalah meja terakhir. Di situ namanya meja observasi. Meja observasi, jadi pasien yang sudah divaksin itu kita istirahatkan dulu 30 menit. Efeknya apa ya? Untuk mengantisipasi ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Misalkan ada keluhan pusing ataukah kejadian lain ya. Jadi kita pastikan bahwa orang yang habis divaksinasi ini pulang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada efek negatif. Tidak ada efek negatifnya dari vaksin itu sendiri. Sekaligus kita cetakkan sertifikatnya ataukah tanggal kunjungan berikutnya serta orang yang
harus dihubungi manakala ada Efek samping. efek samping ataukah namanya kita istilahkan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Betul. Oke dok. Di tahap pertama ini kan semua sudah jelas registernya ya. Tahap kedua ini rencananya berapa banyak dulu yang mau masuk tahap kedua ini? Tahap kedua ini kita masuk ke yang namanya pejabat publik. Ada berapa secara vaksin yang datang? Vaksin belum kita dijatah, belum dijatah. Ada jatahnya. Akan kita diberikan jatahnya setelah kita lakukan pendataan. Jadi saat ini sedang berlangsung pendataan ke golongan-golongan yang akan kita vaksin. Pejabat publik ya? Pejabat publik. Jadi kalau masih VVIP ini ya sifatnya ya? Nah, bukan semuanya ini. Oh semuanya ya, jadi termasuk pegawai negeri, kemudian ASN non ASN, pokoknya pegawai pemerintah. Oke. Pejabat ASN non ASN, kemudian pegawai BUMN, BUMD, kemudian pelaku pasar, pedagang pasar itu masuk juga, toko agama, guru-guru. Oke. Ini tahap kedua ya? Tahap kedua. Oke. Jadi cukup besar ini, seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 16 juta. 16 juta penduduk di tahap kedua. Di tahap kedua ini. Oke. Termasuk TNI Polri. TNI Polri juga termasuk masuk di tahap kedua. Iya. Kalau tahap ketiga? Tahap ketiga itu insya Allah lansia dan kelompok yang berisiko lainnya. Dan yang terakhir itu yang secara keseluruhan yang belum terpapar, terpapar. Betul. Untuk tahap keempat itu. Iya. Dan ini masih gratis atau bayar nih dok? Insya Allah yang sampai ini direncanakan gratis semuanya. Itu masih gratis selama dia belum pernah mendapatkan sebelumnya ya. Itu yang saya Kenapa ada yang berbayar? Yang kalau dari yang beredar kan ada yang vaksin, ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang itu kemarin sudah dibantah ya. Itu hoax sebenarnya. Itu hoax itu ya. Oke. Jadi ini pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan melalui Dr. Arman bahwa gratis. Itu hoax yang ada harga-harga klaster harga itu hoax. Betul sekali. Itu ada hoax. Kasih banyak infonya dok. Karena ini masih berkembang loh sampai sekarang bahwa yang misalnya ini presiden disuntik. Orang bertanya, yang harga berapa tuh Pak Presiden? Nah, ini memenya seperti itu. Berarti memang murni ini hoax. Hoax. Ya, itu sudah dibantah dan ada penjelasannya kita bisa cek di beberapa situs. Bisa di Tunback Hoax, bisa di situs Kementerian Kesehatan dan Kominfo itu jelas ada pernyataan-pernyataan yang membantah hal itu. Jadi sudah bisa jelas itu. Apakah sifatnya? Jadi kan kemarin ini sempat saya baca-baca. Makanya sebenarnya saya mau diskusi dok, pentingnya bahwa kalau kita ini dipaksakan, berarti vaksin ini apakah dia ini keharusan, kewajiban ataukah kebutuhan? Iya. Jadi kembali kita menyikapi kembali. Jadi kita setelah mendapatkan informasi yang benar, tentunya kita lah yang berpikir. Ternyata vaksin ini merupakan kebutuhan saat ini. Karena bagaimana tubuh kita bisa melawan virus ini yang saat ini masih dalam status pandemi. Pandemi artinya ini semua orang masih berisiko. Iya, masih berisiko sekali. Jadi perlu upaya kita bagaimana memperkuat dulu sistem imun tubuh kita. Selain tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Jadi walaupun kita sudah divaksin nantinya, itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena vaksin ini kan ada dua dosis. Oh, 2 dosis ya. Jadi dosis kedua itu adalah dosis penguat istilahnya, namanya boosternya. Oh, makanya 2 kali suntik ya? 2 kali suntik. Itu tahapannya berapa bulan dok? Setelah 1 kali tahap pertama sama tahap kedua? 14 hari jaraknya. 14 hari jaraknya. Betul sekali. Jadi misalkan seperti saya kemarin sudah divaksin. Sudah divaksin. Tanggal 2 Februari. Iya. Itu 14 hari kemudian. Jadi saya dapat giliran tanggal 16 Februari vaksin kedua. Seperti itu. Kalau yang di luar dari jatah-jatah ini dok, gimana cara mengakses? Misalnya tiba-tiba nih tahapan sudah selesai ataukah pada saat pendataan dia tidak mau? Dia sudah masuk nih kategori bisa divaksin. Ataukah dia di data pertama tapi ternyata ujung-ujungnya pas tiba masa tidak mau. Terus waktu bergulir ya mungkin dia sadar ya memang saya butuh divaksin. Gimana nih dok? Jadi prinsipnya adalah kita akan mendahulukan orang yang mau dulu. Yang mau dulu, oke. Sudah terregister dan mau dulu. Jadi setelah terregister dan dia pasti dengan mau, artinya dia datang. Datang ke pelayanan kesehatan untuk divaksin. Bagaimana orang yang punya jatah, istilahnya sudah terregister dan sudah dipanggil dan dia tidak datang, itu akan diisi waiting list.
Jadi waiting list yang ini dia akan mengisi, Dia mengisi. jatah itu supaya tidak ada kosong. Oke. Bagaimana ini yang tadi yang di belakang yang sudah mulai sadar, oh saya Oke, butuh ini. ya betul itu. Dia akan diantrikan di gelombang berikutnya. Diantrikan. Oh, Iya. berarti dia tetap punya jatah nantinya. Punya. Oke. Tapi dia akan mengikut di List paling bawah lagi. Iya, dia Oke. diputar Jadi ini dari warning bawah. loh, ini warning. Kalau sudah didata dan tiba-tiba pada saat dipanggil tidak datang, berarti kau akan datang di Iya. jatah terakhir. Betul. Oke, yang 12 orang tadi ini Dok, ini mau bukan tidak ada yang tidak mau di situ ya? Atau memang karena Memang dia gagal screening. gagal screening? Betul. Berarti yang terdata semua ini datang semua Ji? Datang semua. Alhamdulillah. Ya karena kan nakes Dok Di, Iya. karena mereka yang akan bertemu langsung setiap hari nih dengan korban. Betul sekali. Oke. Dan Bantaeng sekarang ada apa wisata Covid-nya? Ya. Apakah mereka juga tidak ya tadi karena orang yang terpapar Ya. tidak dapat vaksin Ji? Kecuali setelah 3 bulan nantinya. Setelah 3 bulan itu bisa didata kembali. Untuk mendapatkan vaksin. Oke, sekarang pusat vaksinasi di mana Dok? Disatukan satu tempat atau semua puskesmas dijadikan? Iya. Jadi saat ini di Kabupaten Bantaeng ada 14 titik Ada vaksinasi. 14 titik. Iya. 13 puskesmas dan 1 rumah sakit di RSUD Profesor Anwar Makassar. Semua puskesmas dan rumah sakit. 1 rumah sakit. Betul. Oke. Dan semuanya menurut domisili masing-masing yang ya. Jadi untuk saat ini kita arahkan ke yang terdekat saja dulu. Oke. Jadi misalkan dia merupakan nakes di puskesmas itu disuntik di situ. Misalkan juga dia di domisili itu bisa juga karena kan datanya terpusat. Jadi kita masukkan nick-nya itu otomatis terbaca. Jadi dimanapun sebenarnya itu bisa diakses. Info yang kami butuhkan juga Dok, ini kan Bantaeng ini dapat jatah belakangan ya. Ya. Tapi kan pasti kita bisa mengakses sejauh mana tingkat penurunan orang yang terpapar ini setelah adanya vaksin di Indonesia. Iya. Informasi yang sekarang yang bisa kami dapat dari Dokter Arman. Ya, jadi terkait untuk penurunan, jadi sebelum kita lakukan vaksinasi, alhamdulillah tren kasus COVID di Bantaeng ini sudah melandai, sudah turun. Sudah turun. Ini sebelum datang COVID itu sebelum, ya? Sebelum datang vaksin. Okay. Ya, itu sudah bahkan sebelum kita lakukan pencanangan di tanggal 2 Februari, per tanggal 31 Januari 2021 kita masuk zona kuning. Oh, sudah masuk zona kuning. Sudah masuk zona kuning, artinya wilayah dengan zona resiko rendah. Ya. Jadi jangan sampai juga itu membuat kita lengah sebenarnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan tetap kita jalankan. Kemudian bagi yang sudah mendapatkan panggilan untuk vaksin, segeralah manfaatkan kesempatan ini. Karena jangan sampai kau turun lagi di daftar paling bawah. Betul sekali. Jangan sampai kita mau dan tidak ada jatahnya untuk kita. Karena kan jatah sebenarnya terbatas ya Dok ya? Iya, ini sebenarnya sudah didaftar sedemikian rupa diprioritaskan untuk nakes. Jadi nakes yang diutamakan saat ini karena dia garda terdepan sebenarnya untuk memberikan pelayanan. Namun berjalan waktu itu akan bergeser kembali sesuai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi seperti itu sekarang kondisinya ya. Bukan karena misalnya kita di zona kuning, bukan berarti pertama protokol kesehatan sudah tidak dijalankan. Yang kedua ya karena zona kuning menjamu kok divaksin. Bukan itu. Karena kemungkinan corona ini hilang apa tetap ada nih Dok. Jadi virus corona ini belum ada yang penelitian yang sekarang ini yang secara pasti menyatakan bahwa ini akan mereda dalam 1-2 tahun terakhir. Tapi kita optimis bahwa dengan hadirnya vaksin ini itu akan membentuk yang namanya kekebalan komunitas. Biasanya kita dengar herd immunity. Herd immunity artinya kapan itu bisa terbentuk? Pada waktu total penduduk kita 80%, minimal 80% itu sudah tervaksin. 80% sudah tervaksin. Jadi tidak ada celah, tidak ada tempat atau inang bagi si virus ini untuk berkembang biak kembali. Apakah vaksin itu akan terus tumbuh selama kita hidup atau ada masa jangkanya dia sudah tua juga dalam atau gimana? Menurut penelitian dari vaksin ini ada masa-masa tertentunya dia bertahan dalam tubuh. Sehingga di kurun waktu tertentu ya vaksin ulang. Ada pemeriksaan juga yang laboratorium pemeriksaan darah, itu bisa mengetes apakah
kadar antibodi tubuh kita masih ada atau sudah berkurang. Oke. Jadi itulah mungkin dasar bagi kita untuk melakukan vaksin berikutnya untuk dosis selanjutnya. Orang yang divaksin kan masih punya kemungkinan terpapar ya. Betul. Ya. Tapi mungkin resiko terhadap, ya bukan kita mau melawan Tuhan, tapi resiko kematiannya yang mengefek lebih parahnya lagi ketika sudah divaksin mungkin berkurang ya. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi orang yang sudah divaksin itu belum tentu tidak terpapar COVID lagi. Oke. Ini digarisbawahi. Karena Belum banyak, tentu. Banyak Oke. di luar sana menganggap sudah divaksin, saya sudah aman. Oke. Saya tidak usah pakai masker lagi. Tidak, itu salah kaprah. Oke. Jadi sebenarnya vaksin ini tujuannya adalah bagaimana untuk memperkuat kekebalan tubuh. Jadi belum tentu, mohon maaf, tidak berarti dia mencegah. Oke. Namun apabila kita terpapar virus ini masuk di tubuh kita, mungkin pada waktu imun tubuh kita turun, itu penyakitnya tidak berat seperti orang yang tidak divaksin. Seperti orang yang tidak divaksin. Mungkin kita pernah divaksin waktu kecil dulu. Waktu kecil semua dapat imunisasi. Pernah divaksin BCG kan? BCG itu untuk perlindungan TBC, penyakit TBC, tuberkulosis. TBC. Tapi tidak masih banyak orang yang kena TBC. Masih ada orang kena TBC. Betul. Tapi setelah kita amati, orang yang sudah pernah divaksin BCG tidak jatuh pada langsung kematian. Karena sudah ada mekanisme tubuh yang melawan. Efeknya dia bisa tertahan sedikit. Jadi sakitnya tidak parah. Sakitnya tidak parah. Namun orang yang memang tidak pernah diimunisasi sebelumnya, BCG itu sangat fatal sekali, bisa langsung berakibat kematian. Karena tubuhnya belum siap untuk menghadapi yang namanya virus, bakteri tuberkulosis tadi. Tahap pertama ini sudah selesai ya, tapi masih ada sisa. Yang sisa ini mau dikemanakan, Dok? Jadi pasien atau calon penerima vaksin yang kemarin kita tunda, itu akan dipanggil kembali. Akan dipanggil kembali? Ya, akan dipanggil kembali, akan diberikan undangan kembali. Kemudian dia mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdekat atau yang telah ditentukan, itu untuk memperoleh dosis vaksinnya yang pertama. Berarti anggaplah 80% vaksinasi tahap pertama ini berjalan ya? Iya, seperti itu. Itu karena yang 12 orang tadi karena lain tadi, bukan juga karena menolak. Betul. Di tahap kedua kira-kira di bulan berapa, Dok? Bulan kedua ini Tahap kedua? Iya. Tahap kedua ini di akhir Februari ini harapannya kita mulai tahap kedua? Iya. Berarti pendataan sudah dimulai sekarang? Iya. Jadi hari ini mudah-mudahan lancar. Ini kita daftar sampai tanggal 13 Februari. Ini mudah-mudahan data dari institusi yang kita sudah data itu masuk semua ke kita. Kita data cepat dan kita approve ke provinsi untuk mendapatkan jatah vaksin sesuai dengan jumlah yang kita data. Ini di data ataukah bisa juga ada jatah ketika ada orang saya mau divaksin dong, gimana? Ya, jadi kita berdasarkan kelompok dulu. Ya, ada klasternya dulu ya? Ada klasternya. Jadi yang kita vaksin di tahap kedua ini itu tokoh pendidik. Jadi masuk guru-guru. Tokoh pendidik, guru-guru, dosen ya. Ya, orang di kedinasannya. Ya, betul. Kemudian pedagang pasar. Ya, kemudian tokoh agama. Ya, kemudian wakil rakyat, anggota DPR. Kemudian pejabat negara. Kemudian pegawai pemerintah. Itu kemudian keamanan, jadi TNI, Polri, Satpol PP. Kemudian pelayan publik. Ini yang tadi saya sebut tadi, Damkar, BUMN, BUMD, BPJS Kesehatan, kepala perangkat desa, kepala desa. Kemudian yang atlet juga. Dan pelaku transportasi. Jadi ojek online, sopir angkot, ojek online, kurir, betul. Masuk semua. Kalau yang masyarakat tidak masuk dalam klaster itu kapan? Nanti tahapan berikutnya. Ya. Tahapan berikutnya itu ini tahapan kedua, insya Allah mudah-mudahan berjalan sampai April ya. April, kita targetnya April 2021. Ya. Jadi tahapan ketiga itu insya Allah di April hingga sampai Maret 2022 sebenarnya. Namun tidak menutup kemungkinan karena data ini agak
banyak sekali. Jadi dijadwalkan 300 hari ke depan sebenarnya selesai. 300 hari ke 300 depan. hari yang kelompok 16 juta orang ini. 16 juta orang. Ya, bisa jadi sampai tahun depan kayaknya. Oke, berarti yang tidak masuk klaster nanti di tahap ketiga ini. Betul sekali. Tapi kalau tiba-tiba yang tidak ada di klaster itu mau, tidak bisa. Tidak bisa karena belum terdata. Oke. Ya, karena belum didata kan. Jadi walaupun dia mau tapi dia anggap belum berhak untuk diberikan karena belum didata. Karena klasternya juga belum masuk. Belum misalnya. masuk. Kayak saya kan kita ini masyarakat biasa ini belum bisa masuk. Belum. Oke, dia harus ada masuk dalam klaster-klaster itu dulu. Iya. Kecuali kita saat ini masuk di pemerintahan, misalkan tenaga honorer, kontrak apa itu masuk. Swasta belum. Swasta belum. Oke. Itu yang tadi Dok. Berarti saya tanya lagi. Kalau misalnya ini mereka sudah masuk di klaster ini untuk tahap kedua. Ya. Terus dia tidak mau. Nanti di tahap ketiga dia baru mau. Ya. Nanti di tahap ketiga baru dia bisa. Itu akan diantrikan ke belakang. Oke. Iya, diantrikan ke belakang dia. Gitu. Tapi kalau misalnya jatah ini kan misalnya jatah vaksin pertama nih, masih ada sisa. Ya. Terus kemarin dipanggil tapi tidak datang. Apakah dia bisa masuk lagi kembali? Di tahap pertama ini? Iya. Bisa jadi. Masih bisa jadi apa? Masih bisa. Oh, oke. Dia tidak disanksi, nanti tahap kedua pilih kau deh. Tidak. Tidak ada disanksi seperti itu. Tidak ada. Oke, Dok. Berarti saya mulai tercerahkan nih Dok terkait vaksin. Artinya informasi ini mungkin banyak sekali masyarakat tidak dapat akses itu. Betul sekali. Ya mudah-mudahan bisa tercerahkan sih Dok. Iya. Terhadap vaksinasi ini. Karena di samping kita mengedukasi masyarakat dengan info-info yang benar, jadi kita memang dituntut untuk bisa menyampaikan bahwa berita ini dan itu hoax juga. Iya. Jadi kita bekerja ganda sekarang ini. Saya detik ini baru tahu bahwa berbayar vaksin dan berbayar itu hoax ya. Hoax itu. Iya, baru detik ini saya tahu. Itu sudah dibantah manajemen dari salah satu BUMN ya. BUMN. Sudah dibantah bahwa itu tidak benar. Erick Thohir ya. Iya, seperti itu. Karena awalnya memang orang bilang ya pada saat Jokowi saya divaksin memangnya itu yang beredar Dok, bahwa yang vaksin yang harga berapa itu berarti jawaban dari hoax bahwa ini hoax berarti vaksin yang datang ke sini cuma satu harga memang. Atau memang ada juga terkait harga itu informasi belum kami dapatkan secara detail karena yang informasi yang beredar kemarin itu misinformasi ya, dianggap disinformasi. Namun di beberapa produsen tentunya adalah pasti biasanya perbedaan harga. Itu biasanya dipengaruhi faktor produksi ya. Jadi mungkin dari bahannya ataukah proses yang dalam produksinya bagaimana, itu kan mempengaruhi semua harga. Kalau yang jatah di Banteng ini Dok, apakah sama persis dengan yang dipakai Pak Jokowi atau Sama. Tidak ada bedanya. Semua di tahap pertama sama. Berarti yang dipakai Pak Jokowi sama yang dipakai kan nakes Banteng. Betul sekali, sama semua. Untuk di tahap pertama ini. Jadi vaksin yang datang didistribusikan di tahap pertama ini semua sama. Jadi semua vaksin yang sudah siap pakai. Jadi vaksin yang datang ke Indonesia di tahap awal ini itu sebenarnya ada dua macam. Ada dua macam. Ada vaksin yang jadi, ada yang setengah jadi. Jadi yang setengah jadi inilah yang saat ini diolah oleh PT Bio Farma yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memproduksi sehingga membuat dia jadi vaksin yang jadi. Jadi kemungkinan di tahapan-tahapan berikutnya vaksin yang setengah jadi dan dibuat oleh Bio Farma ini yang akan digunakan selanjutnya di klaster-klaster yang lain. Tapi jenisnya masih sama. Sama. Betul, dari Sinovac. Berarti memang hoax itu. Kalau misalnya ada standar-standar yang mau datang ini ke Indonesia, bahwa ada yang harga 1 juta, maksudnya ya kualitasnya mungkin lebih ya namanya kimia ya. Iya. Pasti semakin mahal. Jadi kita jangan terjebak di harga sebenarnya. Ya ini juga saya butuh dicerahkan nih Dok. Iya. Jadi kita jangan terjebak di harga. Harga yang mahal belum tentu itu bagus ya, itu tidak selamanya menjamin. Jadi kita fokus kepada penelitian ilmiah yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh ahli di bidangnya lah. Ahli di bidangnya. Contoh untuk virus vaksin yang diberikan di tahap awal ini itu telah melalui uji klinis tentunya. Jadi serangkaian uji klinis sampai ke fase ketiga sehingga dinyatakan bahwa aman. Bahkan kemarin sempat tarik ulur terkait kita menunggu dari Balai POM untuk menentukan bahwa dia
ada EUA-nya, Mm-mm. emergency use authorization-nya kan. Authorization. Nah, itu baru kita bisa gunakan. Kemarin itu juga disampaikan bahwa yang menjadi sebenarnya pertimbangan kita adalah kita lihat keterjadiannya efek sampingnya. Oke. Nah, kemarin itu Oke, di tahap awal ini ada berapa banyak yang dapat efek sampingnya? sepanjang laporan kami saat ini belum terlaporkan ada yang Tidak ada yang belum ada yang Oke, ini. oke. Nanti kami coba pantau lagi. Oke. Ini kita pemantauan terus. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang KIPI yang sedang apalagi berat. Kalau terkait pada saat pelaksanaannya, Dok, pada saat pelaksanaan 30 menit pertama ada yang punya efek? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Sampai sejauh ini yang kami periksa, kami terima informasi tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, mudah-mudahan informasi ini banyak yang mengakses bahwa sejauh ini banteng aman yang sudah divaksin. Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat efek sampingnya. Tidak ada. Oke. Ya. Berarti yang menjadi ketakutan yang selama ini beredar bahwa hati-hati begini-begini, ini hoax. Betul. Dan ini terjadi sudah berapa hari ya? 14 hari nih, Dok, ya, setelah divaksin kini. Belum cukup. 2 Februari. Ini kan tanggal 10 ya? 11 ya. Iya. Berarti sudah 9 hari ya. 9 hari dan belum ada efek samping. Alhamdulillah. Dan begitu pun laporan mungkin belum ada. Iya, belum ada laporan yang kita laporkan bahwa dia ada efek samping. Oke, Dok, sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya berharap ada pesan yang perlu disampaikan secara menyeluruh ke masyarakat Bantaeng bahwa seberapa penting vaksin ini untuk yang menolak nih, yang masih bandel kayak saya ini, Dok. Baik, pesan kami mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantaeng yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan vaksin ini untuk saat ini, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kita datangi fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi COVID, karena dengan kita tervaksinasi itu tubuh akan membentuk kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita akan mengenali virus corona itu seperti apa, sehingga kita tidak mengerti, kita tidak tahu kapan kita terpapar, dan insya Allah dengan adanya pengenalan, adanya antibodi yang sudah terbentuk di tubuh kita, itu bisa melindungi kita. Itu pun kalau kita terkena itu tidak parah-parah amat. Orang yang tidak pernah terpapar mengenal virus ini sebelumnya. Jadi ada slogan itu, tak kenal maka tak kebal. Tak kenal maka tak kebal. Ya, itu slogannya. Itu. Kemudian tetap kita terapkan protokol kesehatan, tetap kita memakai masker ya. Nah, ini tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan menjaga imun tubuh tetap bagus. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rajin aktivitas fisik atau berolahraga itu cukup bagus untuk menjaga keselamatan. Artinya tidak dilarang beraktivitas, yang penting prokesnya tetap jalan. Betul sekali. Oke, Dok, terima kasih banyak untuk informasi tahap awal ini. Saya berharap di tahap kedua pelaksanaan vaksin kita bisa berbagi informasi lagi. Siap. Karena jangan sampai beredar lagi hoax-hoax baru nih. Artinya di tahap pertama ini meskipun belum 14 hari ya, belum pelaksanaan penyuntikan kedua, tapi paling tidak informasi awal ini sudah membantah bahwa banyak sekali yang terpapar efek setelah divaksinasi. Betul sekali. Oke, Dok, terima kasih atas waktunya malam ini. Sama-sama. Saya mewakili teman-teman dan mudah-mudahan vaksin kedua, Dok, berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.